Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Julia Sundarehana, absen 21. Perkenalkan, nama saya Irsyad Abdullah, absen 19. Saya Asnania, absen 18. Saya Aida Nadia Sabrina, absen 3. Saya Aminatuna juga, absen nomor 5. Nama saya Muhammad Ferdi Fadana, nomor absen 27. Nah, hari ini kami akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Air dingin, air panas, 2 buah teh celup. Pertama, siapkan 2 gelas plastik. Gelas pertama berisikan air dingin, dan gelas kedua berisi air panas. Kedua, celupkan teh celup ke dalam gelas secara bersamaan dan amati prosesnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat teh celup, lalu amati perbedaannya. Untuk teh yang dicelupkan di air hangat, warnanya terlihat lebih pekat dibandingkan dengan teh yang dicelupkan di air dingin. Nah, dari hasil proses difusi tadi, saya akan menyimpulkan bahwa saat kita membuat teh, kita sedang melakukan proses difusi. Nah, proses difusi itu adalah perubahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi, yaitu teh, dan ke konsentrasi rendah, yaitu airnya. Nah, oleh karena itu, warna airnya bisa berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi proses difusi itu adalah karena suhu. Apabila kita melakukan proses difusi dengan menggunakan air panas atau air hangat, maka teh akan lebih mudah terlarut. Nah, apabila kita menggunakan air yang dingin, maka teh akan lebih sulit terlarut. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan adalah ketika kita membuat teh terjadi proses difusi. Difusi sendiri adalah pergerakan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, faktor yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu. Jadi ketika kita membuat teh menggunakan air panas, itu teh akan lebih cepat untuk berwarnanya. Sedangkan ketika kita menggunakan air dingin, teh itu berwarna namun memerlukan waktu yang lebih lambat daripada ketika kita menggunakan air panas. 3 gelas plastik yang berisikan air biasa setengah gelas. 3 buah kentang, gula pasir, pisau atau cutter, sendok makan, dan spidol, penggaris dan label. Pertama, masukkan 7 sendok makan gula pasir di gelas A, lalu aduk. Kedua, masukkan 3 sendok makan gula pasir di gelas B, lalu diaduk. Selanjutnya, potong kentang dengan ukuran 2 x 1 cm. Selanjutnya, masukkan kentang secara bersamaan. Dalam 1 gelas berisikan 2 buah kentang yang sudah dipotong. Amati selama 20 menit. Inilah hasil proses osmosis setelah 20 menit. Ini perbedaannya, ini yang 7 sendok gula, yang ini yang 3 sendok, dan yang ini yang tanpa gula. Bisa terlihat perbedaannya, kalau misalnya yang di 7 sendok gula, ininya lebih mengapung, lebih tinggi ya. Banyak, ini mengapung dikit, ini nggak mengapung. Oke. Gelembung-gelembung kecilnya sedikit. Yang ini gelembung-gelembung kecilnya banyak. Yang ini gelembung-gelembung kecilnya tidak ada. Untuk tekstur kentang di gelas A menjadi lebih lunak dari sebelumnya dan ukuran kentang menyusut. Untuk tekstur kentang di gelas B menjadi agak lunak. Tidak ada perubahan pada tekstur dan ukuran kentang di gelas C. Lebih keras ini. Ini keras banget. Oke, jadi ini adalah eksperimen pertama kami, yaitu kentang yang dimasukkan ke dalam gelas cup yang sudah diisi gula 7 sendok makan. Nah, kentangnya ini terjadi mengembang setelah dimasukkan ke dalam air ini selama 20 menit. Itu karena sel-sel pada kentang ini keluar dan menuju pada sel-sel air sehingga berat kentangnya itu menjadi menurun sehingga kentangnya itu menjadi mengambang di atas permukaan air. Selain itu juga teksturnya yang tadinya kentangnya itu keras ini menjadi juga sangat lembek, ya menjadi lembek gitu. Nah, di sini sudah ada larutan dengan 3 sendok makan gula pasir yang dimana sudah berisi kentang dan direndam selama 20 menit. Nah, sebelumnya kentang ini sebelum direndam selama 20 menit itu bertekstur cukup keras dan memiliki ukuran 1 x 2 cm kubik. Dan juga setelah
setelah baru pertama kali direndam itu tenggelamnya itu dengan kondisi miring dan tenggelam di bawah. Nah, setelah ini sudah direndam sama 20 menit, ukurannya itu berkurang sekitar 0,3 cm per sisinya. Dan juga tekstur kentang ini sudah direndam sama 20 menit ini sudah cukup, teksturnya lumayan lunak. Nah, dan juga setelah 20 menit saya perhatikan lagi ini kentang ini tenggelam dengan mendatar, tidak miring lagi. Nah, ini disebabkan karena perpindahan air dari sel-sel kentang secara osmosis keluar menuju ke larutan. Nah, perpindahan air ini itu terjadi karena sel-sel kentang berhipotonis terhadap air, larutan air hipotonis. Sewaktu kentang dimasukkan, posisi dia yaitu tenggelam dan mendatar. Setelah 20 menit, posisi kentang masih sama, tenggelam dan juga mendatar. Untuk keadaan teksturnya, setelah dimasukkan pada awal sebelum 20 menit, kentang itu keras. Dan setelah 20 menit, kentangnya bertambah keras dan juga bertambah berat dan ukurannya itu bertambah lebar. Nah, hal ini dikarenakan karena larutan air itu masuk ke dalam sel-sel kentang. Dikarenakan sel-sel kentang itu lebih hipertonis dibandingkan larutan air, sehingga isi sel itu semakin bertambah dan mengakibatkan kentang itu bertambah berat dan juga keras. Nah, sekian video praktikum dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.